Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 yang sudah saya buat, yaitu tugas 1 MSIM 4401, pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu tugas 1, buatlah dalam program TypeScript dengan menggunakan perulangan nilai 1 sampai dengan 100. Perulangan nilai 1 sampai dengan 100 dengan operasi perulangan sebagai berikut. Perulangan 10 pertama menampilkan nilai ganjil, perulangan 10 kedua menampilkan nilai genap, dan begitu seterusnya hingga pada perulangan 100. Jadi di sini itu harus membuat 100 perulangan ya, 100 perulangan. Setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan. Nah, seperti tadi kan kelipatan perulangan pertama itu harus menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10. Perulangan kedua menampilkan bilangan genap, misalnya 12 sampai dengan 20, dan begitu seterusnya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk programnya sendiri di sini saya sudah buat. Seperti yang pertama yaitu fungsi display number di sini berfungsi menerima 3 parameter, yaitu nilai awal start, nilai awal rentang, end, nilai akhir rentang, iteration, penetapan atau bertugas menampilkan bilangan ganjil atau genap dalam rentang yang diberikan. Nah, untuk LetSum sendiri di sini yaitu digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan ganjil atau genap dalam rentang. Jadi fungsi LetSum ini ya. Nah, untuk is/odd iteration yaitu menentukan apakah iterasi saat ini ganjil atau genap berdasarkan nilai iteration. Untuk const number tipe ganjil atau genap menentukan tipe bilangan yang akan ditampilkan ganjil atau genap berdasarkan is/odd iterationnya. Untuk console log perulangan 10 ke sekian, ini itu menampilkan pesan ya. Nanti kan di situ harus sesuai dengan contoh seperti ini. Nah, untuk console log perulangan, nah ini akan menampilkan tulisan ini yang perulangan 10 ke sekian. Untuk yang selanjutnya itu for let i star i n i plus plus. Nah, untuk for let ini adalah loop utama yang memanggil fungsi display number dengan parameter yang sesuai. Untuk setiap iterasi loop ini dimulai dari i sampai dengan 1 dan increment i sebesar 10 di tiap iterasinya. Jadi kesimpulannya untuk program ini secara keseluruhan yaitu menghasilkan output berupa bilangan ganjil atau genap dengan rentang waktu dengan rentang 10 dan nilai mulai dari 1 sampai dengan 1000 karena perulangan 100. Jadi di sini itu mulainya dari 1 sampai 1000. Nah, dalam program ini juga menampilkan total bilangan ganjil genap di setiap rentang yang ditentukan tadi per 10 ya, tiap 10. Nah, di sini saya coba untuk menjalankan program ini ya menggunakan website tipe script yang ada pada internet. Nah, seperti ini ya. Kita pastekan di sini fungsi display number yang tadi. Nah, selanjutnya kita lihat log kemudian run. Nah, di sini terlihat hasilnya ya. Untuk perulangan total itu 100 perulangan seperti yang tadi dalam soal ya. Nah, dan begitu seterusnya hingga sampai pada perulangan ke 100. Nah, ini perulangan pertama menampilkan tulisannya sampai perulangan 10 ke 1. Nah, dan lognya di sini menampilkan angka ganjil pada perulangan ke-1 dan jumlahnya itu 25, jumlah pertambahan di tiap perulangan ya, pertambahan angka di tiap perulangan. Berikutnya perulangan kedua genap 12, 14, 16, 18, 20. Jumlahnya
80. Nah, untuk perulangan 10 ketiga, perulangan 10 ketiga itu ganjil kembali dan jumlahnya ada. Untuk perulangan keempat itu genap. Jadi ganjil genap seperti itu. Nah, karena konsnya ini 1000, maka perulangan nilai ini akan terus berjalan sampai dengan nilai atau hasil nilai atau angka dalam perulangan tersebut menunjukkan angka 1000. Nah, seperti ini kan perulangan ke 100 ini terakhir. Nah, kalau sudah 1000, nah di sini kan ketemu ya, kurang dari sama dengan n-nya itu 1000. Nah, karena sudah sampai 1000 maka perulangan berhenti. Misalnya kita cuman membutuhkan perulangan sampai dengan angka 100 misalnya. Nah, ini tinggal dikurangi ke 100, kemudian kita run. Nah, di sini perulangan hanya akan sampai ke perulangan 10 ya, dimana perulangan 10 ini ada angka 100-nya. Nah, di sini kan n sama 100. Perulangan berlangsung sampai dengan nilai n kurang dari atau sama dengan n. Nah, maka jika sudah di atas n, di atas 100, maka perulangan dihentikan. Seperti itu. Nah, di sini kan perulangan hanya sampai 10 dan perulangan pertama ganjil, perulangan kedua genap, begitu seterusnya. Nah, untuk poin nomor 2 di sini yaitu buat sebuah kode program perulangan menggunakan TypeScript menampilkan nilai 1 sampai dengan 20. Angka awal perulangan adalah 2 angka di bagian belakang nim terakhir. Nah, di sini diberikan contoh jika nim xxx dan dua angka terakhirnya 13, maka perulangan nilai awalnya 13, dan jika 00 maka perulangan pertama nilai awalnya itu 0. Ketentuan jika nilai akhir nim adalah ganjil maka menggunakan while loop, dan jika genap menggunakan do while loop. Misalnya nim sekian menggunakan nim 13 itu kan ganjil menggunakan while loop, dan nim 0 itu kan genap yang menggunakan do while loop. Yang 13 menggunakan while loop, yang 0 menggunakan do while loop. Untuk programnya sendiri sudah saya buat, dan nah di sini di program itu sedikit jelaskan ya untuk cons atau nilai awal nim saya itu ditentukan terlebih dahulu ya di awal, yaitu 0422036681. Nah, di sini untuk start atau nilai awalnya itu diambil dari dua angka terakhir dari nim yang tadi sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini yaitu perulangan utamanya ya. Jika if-nya genap menggunakan do while loop. Nah, else-nya jika ganjil, jika tidak genap maka menggunakan while loop. Nah, perulangan yang berlakunya ini while i kurang dari sama dengan 20. Seperti itu. Nah, langsung saja dicoba di TypeScript background seperti tadi. Nah, seperti ini. Jadi untuk hasilnya karena nim saya belakang dua angka terakhirnya 81, maka di sini kan ganjil, jadi menggunakan while loop, di mana yang berlaku yaitu program yang else ini ya. Else karena tidak genap maka berlaku while, menggunakan while loop. Nah, namun untuk jumlahnya sendiri yaitu 0. Kenapa 0? 81 itu udah di luar range yang ditentukan, yaitu 1 sampai dengan 20 sudah di luar range. Maka dari itu yang ditampilkan 0. Nah, di sini saya mencoba mengganti nilai akhirnya nim saja di 11 misal. Kemudian kita clear, kita coba kembali run. Nah, maka outputnya yaitu angka 11 sampai dengan angka 20 seperti yang tadi ditentukan. Nilai untuk menampilkan nilai 1 sampai dengan 20 dengan nilai awal n 2 angka terakhir dari nim, maka yang muncullah 11 sampai dengan 20. Dicoba lagi misalnya angkanya 2.
02 misalnya. Kita clear. Nah, maka outputnya 2 sampai dengan 20. Nah, karena di sini 2 itu bilangan genap, maka pemrograman program yang berlaku adalah yang if ini yang pertama, menggunakan do while loop seperti ini. Nah, untuk jumlahnya sendiri ditentukan ya 209. Nah, tadi kan karena NIM saya di luar range itu kan, maka jumlahnya itu jadi 0 ya, karena di luar range 1 sampai dengan 20. Maka dari itu di sini saya mencoba merubah dari nilai penetapan range-nya ya dari 1 sampai dengan 100 misalnya. Nah, maka dari itu di sini, nah i-nya saya ganti menjadi 100 untuk while dan else. Nah, else-nya juga sama. Walaupun di sini yang berlaku nantinya adalah yang else karena dia bukan bilangan genap, yang melainkan bilangan ganjil, tapi ya kita rubah dua-duanya. Nah, sini kita run. Nah, maka di sini untuk outputnya yaitu menggunakan while loop karena NIM saya itu nilainya ganjil dan angka yang ditampilkan itu dari angka 1 sampai dengan 100, dan 1 ini digantikan starnya itu 2 angka terakhir nih, maka 81 sampai dengan 100 dan hasilnya 1810. Nah, untuk nomor 3 di sini menampilkan nilai 1 sampai 50 ke web menggunakan program Vue.js looping. Silakan search kode dan dalam bentuk teks bukan gambar. Nah, untuk di sini yang harus dilakukan yaitu menginstal terlebih dahulu Vue.js-nya. Jika sudah, di sini kita akan membuat 2 file. Yang pertama file index.html, yang kedua app.js, di mana dalam indeks HTML nanti akan merujuk langsung kepada ininya ya, kepada Vue.js-nya. Nah, kita langsung buat untuk ini untuk yang pertama seperti ini, file save as di desktop. Kita buat folder baru MSIM 4401. Nah, namanya index.html file. Oke. Nah, di sini dalam file HTML ini satu ini untuk judul, akan menempatkan perulangan dari 1 sampai 50. Nah, di sini karena unordered list, maka nanti hasilnya akan ada titik-titik pada websitenya seperti misalnya titik 1, titik 2 sampai dengan 50. Nah, di sini yang kedua yaitu kita membuat file app.js-nya. Nah, seperti ini. Langsung kita copy saja. File save as. Save as-nya all file. Save dengan nama app.js. Nah, di sini di Vue.js ini adalah perulangan yang utamanya ya, program perulangan utamanya di sini menggunakan for let i kurang dari 50. Maka perulangan nanti akan berlangsung, akan menampilkan angka 1 sampai dengan 50. Kita coba tes di sini. Desktop MSIM. Nah, sekarang ada 2 file ya. Yang index HTML-nya bisa langsung dibuka, open with Google Chrome misal. Nah, ini kan tadi karena di HTML-nya kita menggunakan unordered list, maka di sini muncul titik-titik yang tadi saya sebutkan. Untuk perulangan ini yang ada pada Vue ini, pada Vue.js-nya.
perulangan dari 1 sampai dengan 50. Nah, ini kan sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba untuk untuk yang perulangannya, misalnya di sini saya akan menampilkan angka 1 sampai dengan 20 saja. 20. Nah, makanya harus dirubah itu di app.js-nya ya. Seperti ini, kita save dan refresh dan hasilnya seperti itu. Dapat disimpulkan untuk perulangan kali ini berhasil, dan untuk HTML bertugas di sini sebagai web viewernya ya, penampil pada websitenya nanti seperti apa, dan untuk Vue.js-nya sendiri di sini berfungsi sebagai perulangan yang nantinya akan dipanggil oleh si HTML tadi. Cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan di dalam penjelasan yang saya buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.